Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, dan jangan lupa di forum community ada ya bukan ini sih, bukan kuis sih, tapi lebih kepada ide jiwa. Kalian bisa follow di sana dan nanti kalau misalnya memang menarik, aku hanya memilih 5 orang pemenang yang langsung aku balas reply-nya. Dan aku akan berikan sebuah prediksi untuk yang terpilih. Oke? Untuk tema kali ini yang siang, terbukti bahwa kemajuanmu membuat dia meratapi dirimu. Terbukti bahwa kemajuan dirimu membuat dia gigit jari, ya. Kita akan lihat di sini untuk pembacaannya. Kemajuanmu yang membuat dia meratapi. Kira-kira apa yang ingin diomongkan sama dia? Ya, mau personal reading silahkan ya. Oke. Di sini aku ngelihat energinya sedang nggak baik-baik aja ya teman-teman. Lebih kelihatan begini. Ketika dia melihat kamu sukses, dia makin ada rasa malu. Dia tuh pengen kayak pergi aja dari kamu. Karena semakin ngelihat kamu sekarang lebih lebih tanpa dia, dan kalau dia tadinya berpikir bahwa kamu itu nggak bisa tanpa dia, dia salah. Tadinya mungkin dia ngeremehin kamu teman-teman, ya. Tadinya dia mungkin meremehkan kamu, tetapi di sini dia sekarang berpikir, iya ya, kalau seandainya sekarang dia sukses, yang dilihat dari gue tuh apa lagi? Apa gunanya aku? Jadi di sini ketika dia ngelihat kamu sukses ya, berjaya, dia seakan-akan kayak malu sendiri. Bahkan kalau aku bisa cek dari energinya di sini, dia pengen menghilang loh. Maksudnya dia pengen nggak mau masuk ke dalam kehidupan kamu lagi karena memang malu. Aku ngelihat ada energi di sini, dia tuh yang kayak sengaja kadang-kadang meremehkan kamu ya. Mungkin dia pernah menyakiti kamu baik disengaja, dan kalau aku lihat dari energinya ini suka melakukan kesalahan yang berulang-ulang padahal kamu udah tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan ketika kamu sama dia. Mungkin dia suka bohong di sini. Itu yang aku tangkep sih. Aku tiba-tiba kayak dapet vision gitu loh. Ya. Aku nggak tahu, tapi apakah benar atau enggak, kita lihat aja di sini. Oke. Wow. Kamu tahu nggak? Di sini dia tuh pengen banget namanya komunikasi. Karena selama ini dia itu banyak menahan sesuatu yang ingin dia utarakan ke kamu, ya. Tapi di sini dia terlalu egois. Padahal tanpa kamu, dianya di sini juga susah untuk bergerak ke depan. Nggak ketemu solusinya gimana. Hatinya kayak kosong, sedih terus dan nggak pernah puas. Yang pada akhirnya entah benar atau tidak, dia kebanyakan hanya berpetualang saja ya teman-teman, mencari pengganti kamu, tetapi hanya untuk sifatnya sementara saja karena ada kartu Ace of Wands. Nggak ada niatan benar-benar untuk serius dengan seseorang ini, kalaupun ada ya. Dan di sini ada kartu Six of Swords. Kerap pikiran itu datang ya, kerap pikiran dia tuh untuk menghubungi kamu itu datang, tapi dia tuh suka menampik. Tahu menampik?
Dia pura-pura kayak move on dari kamu. Tetapi di sini ada memori yang tidak bisa pergi. Cuman memang mau diapain lagi? Gitu loh. Udah berusaha keras ya, mencoba mencari kebahagiaan di luar dari kamu, tapi yang jadi hanya angan-angan saja. Jadi dia pergi dari kamu dengan perasaan yang seperti nggak tahu arah tujuannya kemana. Karena 7 cups ini ibaratnya belum sesuatu yang fix, teman-teman. Aku mau ini. Udah nggak sama si Mela nih, udah nggak sama si Ade nih. Gue udahlah, pergi aja melancong. Gitu, paham ya? Dia terlalu malu untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Tetapi ada kenangan manis yang dia bawa kemanapun dia melangkah sekarang. Kita lihat lagi ya teman-teman. Kalian juga harus hati-hati ya, karena musimnya hujan ya, banyak kuman, banyak apa, takutnya kalian juga sakit. Jadi waspada teman-teman, karena Kak Kevin lagi sakit dan aku minta kalian doakan untuk Kak Kevin supaya bisa segera pulih kembali ya. Ada kartu Five of Cups yang dimana dia menyisakan perasaan yang sedih banget. Ibaratnya dia tuh hanya bisa merenung, menyesali, dan meratapi apa yang sudah terjadi ketika dia meninggalkan kamu, ya. Teringat kembali betapa dia nih sangat egois, dia sangat menyesali kenapa dia membuat sebuah keputusan yang benar-benar kayak terburu-buru, ya. Dia hanya mengejar sebuah ego, dia hanya mengejar sebuah keinginan sesaat. Di sini dia terus mengejar, menggantikan kamu dengan yang lebih untung. Dalam arti gini, bisa aja ya teman-teman, orang ini mau enak aja tadinya sama kamu. Jadi dia berusaha untuk memanfaatkan kamu ketika kamu sudah tidak bisa dimanfaatkan olehnya, dia mencari manfaat ke orang lain. Tetapi kamu tahu energinya dia tidak ada kemajuan. Tidak pernah ada kemajuan. Selalu ada datang dan pergi, ya. Dan aku lihat di sini, dia untuk bertahan hidup, dia harus melakukan itu. Kamu mungkin dengarlah dia udah jadian sama berapa orang semenjak ditinggal sama kamu, atau sering banget dia kencan online atau apapun. Dia hanya mengejar sebuah harta sesaat, ya, tapi jauh dari pikirannya. Tidak ada hari tanpa dia memusingkan diri kamu. Dia sudah terlanjur malu, teman-teman. Dia merasa don't deserve, atau aku tidak layak untuk kamu. Kalian boleh berbangga hati. Kamu kalau nggak ketemu sama orang ini, kamu juga tidak akan pernah belajar bahwa hidup itu tidak selalu baiknya saja yang kamu ambil, tapi harus ada pelajaran di sini. Kamu tahu energi kamu di sini yang aku lihat ya. Kamu tanpa dia, kamu sudah tidak ada lagi bimbang. Hidup kamu benar-benar baru. Kamu bisa lega. Kalau tadinya dia banyak memanfaatkan dirimu dari segi cinta, segi energi, segi materi, aku ngelihatnya di sini kamu sudah benar-benar lepas dari dia. Dan kamu di sini bisa membangun hidupmu sendiri tanpa diintervensi oleh siapapun. Kamu bahagia sekali, teman-teman. Bahkan ada yang sudah mendapatkan pasangan baru. Ada di sini yang sudah mendapatkan pasangan yang sudah sangat mengerti hati kamu. Tuh, aku melihat ya, kalau kamu punya anak, dan kamu pernah punya mantan yang tidak ngurus anak kamu di sini yang memberikan cahaya untuk kamu, memberikan sebuah cinta. Kamu juga dicintai banyak orang, gak mungkin hanya satu.
Ya, rezeki kamu bagus loh teman-teman. Dan di sini kamu bisa fokus untuk mencari uang untuk kebahagiaan kamu dan keluarga kecilmu tanpa orang ini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang, saya tidak pernah membicarakan mengenai karma, tapi lebih ke sebab akibat aja ya. Kalau karma kesannya kayak jelek banget gitu. Dulu aku suka membaca mengenai karma, tapi aku bilang itu kayak kutukan. Jadi mendingan aku ubah bahasanya sebab akibat. Mungkin kamu melihat dia happy-happy di sosial media, tapi kita nggak pernah tahu. Sosial media itu hanya acting dia untuk menutupi kesedihannya. Ada kartu 5 cups di sini yang membuat dia sangat kecewa dengan keputusannya yang buru-buru pasca meninggalkan diri kamu, pasca mungkin dia meremehkan kamu. Kadang kalau aku bisa mendapat vision sedikit ya di sini. Ada di antara kalian itu yang energinya sampai drain, bahkan habis-habisan. Kalau iya, tolong komen betul gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini ada pada satu tempat ruangannya nggak begitu besar dan kalian berantem. Saya nggak tahu tuh siapa, tapi aku dapat vision itu hari ini. Masalahnya bisa banyak, bisa perselingkuhan. Pokoknya kamu sampai kayak nggak keurus. Ruangannya nggak begitu kecil, ada raknya. Aku nggak tahu siapa, mudah-mudahan yang menonton ini bisa masuk ke readingan aku, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. At least kalian ada yang bernasib seperti itu. Aku nggak tahu, aku tiba-tiba dapat itu, jadi aku harus kayak sekelebat film gitu teman-teman. Tapi aku nggak mau terlalu kesana ya, kita fokus ke sini. Oke. Kamu tahu, yang dia lakukan adalah selalu menutupi kebohongan demi kebohongan. Kalau kamu bertanya, Kak, apakah dia bisa sembuh? Untuk orang yang kamu pikirkan, orang yang mungkin sekarang lagi menggigit jari karena melihat kamu sukses, dia terus berpetualang. Susah sembuhnya. Di sini, dia itu cepat ya, teman-teman, ritmenya. Dari orang satu ke orang lain, orang satu ke orang lain. Datang dan pergi di kehidupan seseorang. Dikarenakan di sini dia sebenarnya lebih prefer untuk menikmati keuntungan diri sendiri. Modalnya tuh hanya cinta, ngomong cinta. Bisa jadi nih ya, komunikasinya mungkin dari sosial media. Dia menawarkan sesuatu yang misalnya lawan jenisnya itu rapuh, mungkin butuh perhatian, mungkin butuh uang sedikit untuk bayar-bayar. Bisa aja kan dia dapat uang dari mana, atau ada sisa uang dari kamu diputar untuk jajanin orang lain. Kita lihat dulu untuk nasibnya sekarang. 3 hal yang harus kita tahu dari dia ketika mendengar kamu sudah sesukses ini. Page of Pentacle, Six of Wands, Knight of Swords. Wow, aku ngelihat hidupnya dia terus mencari materi, mencari kesenangan sesaat ya. Dan aku bilang Knight of Swords, dia setiap harinya mungkin itu bekerja untuk mendapatkan uang kecil, kebahagiaan sesaat, sesuatu yang tidak dewasa. Ini masih belum bisa berubah teman-teman. Jadi ya aku sangat menyarankan kalau kamu ketemu sama orang seperti ini, langkah kamu untuk meninggalkan dia itu sudah pas. Karena aku lihat ada orang yang memang sudah mendekat di sini dan lebih memberikan perhatian sama kamu, walaupun dia bukan orang yang the have, tapi ada ketenangan di situ. Kalau misalnya kita menjalani sesuatu dengan ketenangan, otomatis rezeki itu akan terus loh teman-teman, berfluktuatif. Oke, jadi yang aku bisa cek di sini, orang yang kita bahas hari ini adalah orang yang memang sangat-sangat
tidak pernah mau berubah. Dia hanya jalan maju ke depan ya, tanpa mau mengakui salahnya sama kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya yang paling dalam, ketika dia sendiri, dia pernah menyesali dengan apa yang dia sudah perbuat. Dia mungkin udah ambil banyak untung dari kamu, dan dia selalu ada hal yang membuat dia tidak pernah puas. Apakah orang seperti ini patut dipertahankan? Kalau dari aku sarannya enggak. Tapi kalau kalian mau merubah dia, silahkan. Karena sampai dengan detik ini, energinya masih kekanak-kanakan. Ya, kartu Page of Pentacles ibaratnya dia hidup hanya untuk hari ini. Besok dipikirin besok lagi. Kasihan. Aku bisa melihat pikirnya sedang kacau balau sekarang. Ya, dia bertemu dengan seseorang terus silih berganti. Mungkin dia pengen pergi keluar kota, mungkin dia pengen pergi kalau kamu kenal sama orang luar, dan ternyata di sini tidak kerasan lagi di Indonesia. Mungkin dia pengen pergi keluar dari Jakarta, mungkin dari tempat kamu. Ada juga di sini yang mendapatkan sakit, aku lihatnya. Saya nggak tahu, tapi karena sering ketemu sama orang, mungkin bisa kena penyakit yang suka aku ngomongnya nggak bisa ngomong lah, tau lah, penyakit untuk kita suka ganti-ganti pasangan. Tapi masih bisa disembuhin. Dia tuh pengen cari kerja yang benar. Tapi kamu tahu, sayangnya orang ini gak akan bisa mandiri karena dia terus-terusan mencari seseorang yang kaya. Seseorang yang bisa menghidupi dia. Gitu. Ya, bekerja untuk keberuntungan sambil mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi aku bisa pastikan di sini hidupnya tidak terlalu baik karena memang selalu ada sebab akibat di sini yang aku sampaikan. Dan bagaimana pesannya untuk kamu? Ya, pesan dari bacaan ini untuk kamu karena kamu sudah begitu kuat, teman-teman. Kamu sudah begitu kuat, kamu sudah begitu perfect sekarang hidup kamu. Jangan sampai orang seperti ini meracuni kamu lagi, ya. Ingat ya, semesta itu tidak pernah tidur. Pada waktunya semua akan terpenuhi. Banyak rahasia yang belum terungkap. Jadi ya, yang aku bacakan ini mungkin hanya sebagian kecil. Besok-besok aku gak pernah tahu kamu dapat kabar dari mana. Ya, kamu akan pelan-pelan mengetahuinya. Mungkin ini adalah orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu benci. Kamu bisa manggil dia, bisa ini dia ya. Kira-kira ini. Kira-kira ada nggak namanya dia di sini? Oke. Silakan dilihat dulu. Dan apabila kalian ingin melakukan personal reading, silakan langsung hubungin aku di kolom komentar juga boleh. Nanti aku akan masukkan link, atau langsung cek ke kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa di video aku di channelku ada about me atau tentang aku atau tentang apa tuh yang paling akhir. Ya, di situ udah ada semuanya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Sampai jumpa lagi di pembacaan berikutnya. See you, bye-bye.